Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back. Perkenalkan, nama saya Rizky Arjiba. Saya dari Universitas Teknologi Sumbawa, Teknik Informatika semester 2. Dan sekarang saya akan membahas sedikit mata kuliah saya mengenai sistem operasi dan lanjutan dari makalah saya kemarin, yaitu tentang memori. Sebelumnya saya akan membahas latar belakangnya. Jadi memori itu merupakan inti dari sebuah komputer modern, di mana CPU itu mengambil instruksi dari memori sesuai dengan yang ada pada program counter. Jadi instruksinya tuh dapat berupa menempatkan, menyimpan dari dan ke alamat yang di memori, penambahan dan lain sebagainya. Jadi dalam manajemen memori ini kita akan membahas bagaimana sih urutan dalam alamat memori itu sendiri yang dibuat oleh program yang terus berjalan. Dan seperti yang Anda tahu bahwa pengingat alamat dalam sebuah program itu berbeda-beda. Dan misalnya alamat yang dibuat oleh CPU akan merujuk kepada sebuah alamat logi, sedangkan alamat yang dilihatlah oleh memori adalah alamat yang dimasukkan ke register di memori. Jadi yang itu merujuk pada alamat fisik pada pengikatan alamat, waktu compile, dan waktu penempatan menghasilkan daerah di mana alamat logik dan alamat fisik itu pasti sama. Nah, instruksi pengikatan dan data ke alamat memori dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Seperti pertama, waktu compile. Jika diketahui pada waktu compile di mana proses ditempatkan di memori, nah untuk kemudian kode absolutnya dapat dibuat. Jika kemudian alamat awalnya berubah, maka harus dikompil ulang. Nah, kedua itu waktu penempatannya. Jadi, waktu penempatannya jika tidak diketahui di mana proses ditempatkan di memori, maka kompilator harus membuat kode yang dapat dialokasikan. Nah, dalam kasus pengikatan akan ditunda sampai waktu penempatan. Jika alamat awalnya berubah, kita hanya perlu menempatkan ulang kode untuk menyesuaikan dengan perubahan. Dan yang ketiga itu ada waktu eksekusi. Jadi, jika proses dapat dipindahkan dari suatu segmen memori ke lainnya, selama dieksekusi, pengikatan akan ditunda sampai runtime. Dan alokasi memori yang berdampingan, biasanya memori dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada sistem operasi dan proses pengguna. Jadi di sistem operasi dapat dialokasikan pada memori bagian bawah atau low memory maupun memori bagian atas atau high memory. Dan hal ini tergantung pada letak vektor interupsi pada memori tersebut. Nah, jika vektor interupsi lebih sering berada pada memori bawah, maka sistem operasi juga biasanya diletakkan pada memori bawah. Dan memori memerlukan satu perlindungan yang disebut dengan istilah memory protection, yaitu perlindungan memori terhadap dua, yaitu sistem operasi dari proses pengguna dan proses pengguna yang satu dari proses pengguna lainnya. Jadi perlindungan memori biasanya akan diakomodasikan menggunakan satu register pengalokasian kembali dengan satu register batasan. Nah, alokasi partisi tetap yaitu metode membagi memori menjadi partisi yang telah berukuran tetap, sedangkan alokasi partisi yang variabel yaitu metode di mana sistem operasi menyimpan satu tabel yang menunjukkan partisi memori yang tersedia dan terisi dalam bentuk Dalam metode dasar, memori fisik itu dipecah menjadi blok-blok berukuran tetap yang disebut dengan frame, dan memori logis juga dipecah menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama disebut sebagai halaman. Nah, ketika proses akan dieksekusi, halamannya akan diisi ke dalam frames memori di mana saja yang tersedia dari penyimpanan cadangan. Nah, nanti penyimpanan cadangan dibagi-bagi menjadi blok-blok berukuran tetap yang besarnya dengan frames di memori. Dan dukungan perangkat keras untuk pemberian halaman diilustrasikan seperti pada gambar berikut. Jadi dari CPU ke alamat logis, nanti dia berpindah lagi ke alamat fisik, nanti dia berujung atau bermuara di memori fisik. Dan ukuran halaman sama seperti halnya ukuran font frame yang diidentifikasikan oleh perangkat keras. Nah, dalam proteksi memori dari satu lingkungan berhalaman diselesaikan dengan bit
proteksi yang diasosiasikan dengan tiap-tiap frame. Normalnya bit-bit ini disimpan di dalam tabel halaman. Satu bit dapat menentukan halaman yang akan dibaca, tulisan atau bacanya saja. Dan pada saat yang sama, setiap frekuensi ke memori menggunakan tabel halaman untuk menemukan nomor frame yang benar. Dan juga alamat fisik dapat diakses. Bit-bit proteksi dapat dicek untuk menguji tidak ada penulisan yang sedang dilakukan terhadap halaman yang boleh dibaca saja. Jadi satu usaha untuk menulis halaman boleh dibaca saja akan menyebabkan perangkat keras menangkapnya ke sistem operasi. Jadi mungkin cukup sekian memori dari sistem operasi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.